Selamat sore Pak Kris, apa kabar? Selamat, selamat sore Ibu Olga. Ya, luar biasa Bu. Sehat-sehat. Ya, syukurlah Pak Kris. Saya bersyukur karena Pak Kris boleh ada bersama di sore hari ini dan tentunya kita punya waktu hanya 15 menit, hanya singkat dan Pak Kris kira-kira mau bicara tentang apa saat ini Pak? Baik Bu. Saat ini saya akan sedikit sharing mengenai masalah yang saya hadapi, di mana begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang saya emban, baik dalam tugas pokok saya sebagai guru, mengajar seharian, kemudian saya juga sebagai piket, kemudian saya juga sebagai bendahara sekolah yang begitu padat kegiatannya, dan Ya, juga mengikuti kegiatan guru penggerak dengan tugas-tugas tuntutan yang banyak pula. Belum lagi dalam tugas gerejawi, saya sebagai ketua wilayah rohani, ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang harus saya lakukan. Sehingga terkadang dari semuanya itu ada saja tugas dan tanggung jawab yang lalai saya kerjakan, sehingga berdampak pada hasil yang kurang memuaskan. Seperti itu, Bu. iya baik Pak. Hmm, Dan karena waktu kita hanya singkat ya Pak, jadi kira-kira apa yang Pak Kris harapkan nanti dari percakapan kita saat ini? Ya, tentunya Bu, dengan percakapan ini saya punya harapan besar, di mana saya bisa menemukan jalan keluar, solusi atas semua permasalahan yang saya hadapi. Intinya saya mampu untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab saya. Baik Pak. Nah, bicara tentang banyaknya tugas tanggung jawab yang Bapak sampaikan tadi, Bapak di mana harus mampu membagi waktu, ada tugas sebagai guru, tentunya tugas tambahan juga, bahkan tugas kemasyarakatan, tugas keagamaan. Nah, Bapak Kris berpendapat tadi bahwa seringkali melalaikan satu atau dua bentuk kepercayaan sebagai tanggung jawab yang diembankan kepada Bapak. Nah, menurut Bapak Kris, kira-kira idealnya yang bertanggung jawab itu yang seperti apa, Pak Kris? Kalau menurut Bapak Iya, Kris. tentunya Bu, eh, indikator bertanggung jawab yaitu ketika saya dengan penuh tanggung jawab mampu melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembankan. Berapapun banyaknya itu, ketika kita berhadapan dengan tanggung jawab, seharusnya saya mampu untuk menyelesaikan itu. Apapun tantangannya, apapun alasan yang harus aku itu. Ya, baik Pak Kris. Nah, kira-kira sekarang jika kita menggunakan skala angka 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak sekarang Bapak berada di posisi angka berapa, Pak? Baik Bu, jujur saja, jika saya melihat kinerja saya, hasil yang sudah saya dapatkan, saya melihat bahwa saya baru berada pada posisi 6, Bu. Itu baru posisi 6. Ya, posisi 6 ya, Pak. Itu karena alasan-alasan Bapak tadi yang begitu banyak, saya menangkap begitu banyak tugas, bahkan pun mungkin tadi juga Pak Kris sempat mengutarakan bahwa sampai bingung harus mengerjakan yang mana yang lebih dulu.
Nah, kira-kira Pak, jika memungkinkan, Bapak tadi berada di angka 6. Nah, kira-kira Bapak ingin mencapai angka berapa, Pak? Kalau sekarang Tentunya Bapak Bu, berada di angka 6. tentunya sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan. Jadi saya Ya, punya harapan setidaknya ada perubahan-perubahan kecil yang bisa saya lakukan sehingga bagi saya angka 8 adalah angka yang begitu ideal, skala yang bisa saya capai untuk ke depan. Barangkali lebih lanjutnya saya bisa maksimalkan, tapi target saya adalah angka 8, Bu. oh Ya. ya, ya baik, sangat baik Pak. Dan kira-kira apa yang bisa Bapak Kris lakukan agar Bapak bisa mencapai angka 8 itu? Baik, untuk mencapai angka itu tentunya saya akan berusaha membenahi diri, Bu. Membenahi diri dalam hal manajemen waktu dan Ya, ketuntasan dari setiap pekerjaan. Serta yang terakhir barangkali tidak menunda-nunda setiap pekerjaan yang ya. ada. Baik Pak Kris, sangat baik, langkah yang sangat baik. Jadi saya menangkap di sini Pak Kris akan pertama membagi waktu dengan baik, kemudian menuntaskan setiap pekerjaan yang menjadi tugas tanggung jawab, bahkan pun uh, yang paling utama tadi Bapak mengatakan bahwa tidak akan menunda-nunda untuk menyelesaikan atau menuntaskan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, kira-kira Pak, di dalam Bapak upaya Bapak melakukan itu, adakah hambatan atau gangguan yang kira-kira dapat menghalangi Bapak dalam mencapai tujuan tersebut? Ya. Nah, ini dia Bu yang selalu menjadi hambatan bagi saya. Ya, Ketika saya berada posisi kecapean dalam bekerja, tentunya itu berdampak pada pekerjaan itu dan pekerjaan yang lain. ya, Ada pula tugas tambahan atau tugas dadakan dari sekolah ataupun gereja. Nah, itu terkadang di luar perkiraan saya sehingga menghambat. Ataupun ada rencana keluarga yang tiba-tiba. Nah, barangkali ini 3 hal yang bisa menghambat atau mengganggu saya dalam mencapai tujuan saya. ya, baik Pak. Saya menangkap adanya kalimat yang tentu berisi juga komitmen Bapak di balik semua uh, harapan-harapan yang Bapak ungkapkan. Dan sebelum mungkin kita masuk ke dalam rencana Bapak ke depan, kira-kira uh, mari kita boleh menarik napas sejenak, Pak Kris, agar supaya uh, kita bisa lebih fokus juga, karena pertanyaan saya berikutnya ini adalah ingin meminta Pak Kris untuk menguraikan kira-kira apa rencana Bapak ke depan. Iya, baik Bu, rencana saya barangkali saya harus memulai dari diri sendiri Bu, karena Ya, tekad utama itu harus dari diri. Kemudian saya meminta bantuan keluarga terdekat untuk membantu saya memanage waktu, bahkan mungkin membantu beberapa pekerjaan yang simpel dari saya, serta mengingatkan saya akan segala tugas dan tanggung jawab. Karena terkadang dengan begitu padatnya, saya lupa barangkali sehingga perlu mungkin istri saya, dalam hal ini orang yang terdekat bisa membantu saya. Ataupun rekan kerja, barangkali kan teman-teman punya pemikiran-pemikiran, saya akan berkomunikasi dengan mereka. Itu rencana saya ke depan, Bu. ya, terima kasih Pak Kris. Dan tadi ada rencana dari Bapak untuk mampu mengatur waktu yang merupakan hal utama di dalam menuntaskan segala tugas tanggung jawab Pak Kris. Nah, dalam bayangan Bapak, kira-kira bentuk mengatur waktu itu akan seperti apa nanti jika dihubungkan dengan rencana ke depan? Jadi kira-kira Pak Kris akan Mengatur waktu. fokus dalam ya mengatur waktu seperti apa Pak? Iya, tentunya
Yang pertama, saya mengatur waktu dengan membuat jadwal, Bu. Jadi sehingga Ya, semua tertata dengan baik. Gitu, Bu. iya ya, ya sangat baik Pak Kris. Dan tadi saya sempat mendengar adanya gangguan atau hambatan yang mungkin Bapak hadapi, seperti yang Bapak katakan tadi. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi gangguan atau hambatan yang Bapak katakan tadi? Oke, Bu, mengenai gangguan itu seperti kecapean ya, Bu, tentunya Ya, saya harus menjaga kesehatan, berusaha menjaga kesehatan, kemudian komit terhadap niat yang sudah saya bangun atau rencana yang sudah saya susun. ya, baik sekali Pak. Nah, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Jadi tadi Bapak sudah sempat menyentil soal komitmen dan kira-kira mohon Bapak menguraikan lagi kira-kira salah satu bentuk komitmen Bapak terhadap rencana tersebut berupa apa, Pak? Barangkali ini ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saya akan memulainya sejak saat ini. Jadi sejak saat Ya, ini berusaha menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Terlebih yang tadi, mengatur waktu sebaik mungkin. Itu ya, komitmen Pak. saya, Bu. Ya, baik, Pak. Dan jadi menurut Pak Kris, bagian itu yang merupakan yang paling mungkin dilakukan di waktu dekat ini, Pak. Yang paling mungkin dilakukan seperti halnya tadi, mengatur waktu itu diawali dengan membuat jadwal agar semua tertata dengan Ya, baik. Itu yang paling awal akan dalam waktu dekat akan saya lakukan, Bu. ya, baik Pak Kris. Jadi mengatur jadwal tentunya di dalamnya Pak Kris juga akan segera membuat skala-skala prioritas ya, seperti yang Pak Kris sampaikan tadi agar supaya semua tugas tanggung jawab nanti akan tuntas, semua bentuk pekerjaan baik pekerjaan utama sebagai guru maupun tugas tambahan uh, pasti akan Pak Kris mampu selesaikan dengan baik. Nah, di akhir sesi kita ini Pak, kira-kira apa yang Bapak peroleh di akhir sesi ini Pak? Terima kasih, Bu. Luar biasa yang saya alami, saya rasakan walaupun waktu kita begitu singkat, tapi pertanyaan-pertanyaan arahan dari Ibu mampu membuat saya menemukan jalan keluar, beberapa Ya, solusi, dan tentunya langkah awal, langkah sejak dini yang perlu saya lakukan yang bisa membuat semua tugas dan tanggung jawab saya itu terlaksana dengan baik. Saya punya harapan besar karena di awalnya tadi masih blank, tapi dengan ini saya optimis ada sebuah perubahan dalam diri saya dalam hal melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab. Terima kasih, Bu, luar biasa. ya, terima kasih Pak Kris untuk percakapan yang juga menurut saya luar biasa ini Pak. Dan saya tidak sabar dan saya berharap semoga saya akan segera mendapat kabar tentang rencana awal Bapak Kris untuk memulaikan komitmen Bapak dan saya berharap kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dan terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Pak Kris. Selamat sore. Selamat Ya, sore, Bu. terima Terima kasih kasih. Pak. Terima kasih. Ya.